Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan bersama Bapak dimulai. Mengawali acara ini supaya kegiatan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha. Baik, salam Investigate Channel TV. Nama saya Investigate Channel TV. Kembali lagi Investigate Channel TV hadir dalam liputan khusus dalam sosialisasi 4 pilar. Dan saat ini kami sudah berada di Hotel Tetap. Saat ini narasumber yang akan memberikan pemaparan terhadap 4 pilar demokrasi itu beliau adalah Dr. Ali Mansori. Dan nanti saat ini kita akan mengikut secara khusus bagaimana apa sih 4 pilar yang seharusnya dipahami oleh masyarakat luas khususnya bangsa Indonesia. Dan ikuti penelusuran kami hanya di Investigasi Channel TV. Mengayunkan tangan dan menggelar acara sosialisasi 4 pilar bersama MPR RI pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah bekerjasama dengan Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Organisasi 4 pilar MPR RI hadirin dan undangan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua JMSI Provinsi Sumatera Barat sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR RI kerjasama Bapak Dr. Haji Alir Mansori SH MHUM MM dengan JMSI Provinsi Sumatera Barat yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh Sekretaris JMSI Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Agus Wanto Sarjana Pertanian. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa hadir di sore ini untuk berkumpul dalam rangka sosialisasi pilar bersama dengan Dr. Haji Adir Mansori SHM bekerjasama dengan Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Selawat dan salam kita kirimkan ke arwah beliau kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Kakanda Dr. Haji Adir Mansori SH MHUM MM, anggota Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah MPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Kandidat Dr. Hari Effendi Iskandar SSMA yang telah hadir di sini sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Jaringan Media Cyber Provinsi Sumatera Barat yang berhadir di sini dalam acara sosialisasi. Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bang Kakanda Adirman Sori yang hadir di sini, yang bisa bersama berkolaborasi dan bersinergi dengan Jaringan Media Cyber Provinsi Sumatera. Yang kedua perlu kami sampaikan Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Sumatera Barat ini pada tanggal 10 Januari yang lalu, Pak,
kita sudah ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai anggota konstituen. Jadi kita sudah sama dengan anggota Dewan Pers yang lainnya, yang 10. Jadi JMS ini Bang adalah yang ke-11. Nah, jadi yang bungsu ini dari PWI, SPS dan lainnya, dan JMS inilah yang ke-11. Nah, jaringan media siber Indonesia ini Bang, ini adalah pemilik media yang berhimpun di jaringan media siber Indonesia ini. Kami di sini anggotanya ada 24 media online yang tergabung di DMSI, dan kita sudah dilantik di Buduran tahun 2001 yang lalu dan telah diverifikasi. Jadi Sumbar ini Bang berperan sekali dalam menentukan nasib DMSI, ditetapkannya sebagai anggota konstituen Dewan Pers, karena minimal daerah yang diverifikasi faktual untuk ditetapkan adalah 10. Jadi kemarin ada 12 provinsi, 1 batal, yang kedua yang Sultra itu karena yang memverifikasinya adalah anggota Dewan Pers yang perwakilan JMSI itu tidak diakui. Jadi Sumatera Barat penentuan jika tidak lolos, jadi batal sebagai anggota Dewan Pers. Alhamdulillah kita sudah ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers. Jadi inilah saya pertama mengucapkan kepada Bung Osman inilah yang melakukan komunikasi dengan Bang Adir. Terima kasih. Tanpa Bung Osman ini kita bertatap muka dengan Bang Adir. Dan kedua, sudah ada komunikasi dengan Bang Adir, saya berpikir siapa yang dijadikan penitianya. Saya tunjuklah Bu Haji Tanjung itu. Alhamdulillah dari paparan beliau kesiapan sebagai panitia sudah memenuhi syarat Bang. Saya tadi berpikir gimana caranya. Saya kan sebanyak ini mengurus organisasi Bang, yang paling sulit itu mengurus media ini. Karena orang media ini orang pintar-pintar Bang. Jadi banyak ide gagasan itu yang sulit kita lakukan. Inilah sampai hari ini bisa melalui rintangan untuk mensukseskan agenda jaringan media siber Indonesia. Seterusnya perlu juga kami sampaikan kepada Bang Adir, kami ini sifatnya nasional Bang. Sudah ada 31 provinsi di Sumatera Barat, sudah terbentuk cabang. Di 3 provinsi itu adalah kepengurusan daerah, di 3 kabupaten itu namanya cabang pengurus. Jadi Ibu Kota Bukit Tinggi sudah terbentuk cabang DMSI. Dan kabupaten di Mampu Kota itu baru kita kasih mandat. Yang kedua ada Pasaman Barat mau kita mandat juga. Untuk itu cabang itu minimal ada 5 media lokal online. Jadi misalnya di Pasaman Barat ada 5 media lokal online, itu sudah bisa dihitung cabang. Begitu juga di daerah lain. Jadi ada presisi betul ya. Jadi ini medianya yang tergabung Pak. Nah, jadi ada 5 media online di lokal. Nah, di lokal. Jadi misalnya pesisir selatan ada 5 media lokal di sana. Baru bisa kita bentuk cabang. Nah, sama-sama berjalan aja saya dengan Bang Adir. Kemungkinan kita doakan beliau maju di DPR RI lagi. Semoga kewenangan dan kekuasaannya lebih besar dibanding Dewan Perwakilan Daerah ini. Amin. Selanjutnya saya mohon maaf jika kekurangan
atau kekhilafan dalam agenda-agenda ini kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bang Andir Mansori. Kita ke depan berharap bisa berkolaborasi antara Bang Andir dengan JMSI Sumatera Barat dan bisa bersinergi. Apa program-program yang Abang bawa ke Provinsi Sumatera Barat bisa kita kolaborasikan. Kami siap membantu baik itu secara teknologi. Ini kan orang teknologi semuanya, Bang. Dan SDM kita cukup bagus karena pemilik media dan punya wartawan. Jadi yang hadir ini pemilik media dan wartawannya. Jadi ini yang hadir pemilik media dan wartawan media masing-masing. Itu saja saya kira, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi 4 pilar MPR RI, tema apa kabar demokrasi hari ini dan peran media massa bersama MPR RI dengan Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Sumatera Barat bersama Dr. Haji Andir Mansori SHM MHum MM dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda wa syukralillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi rasyadi wa yassir amri wa hidayatan bisari ya rabbal. Yang saya hormati Ketua JMSI Provinsi Sumatera Barat pada sore hari ini diwakili oleh Adinda Suwanto sebagai sekretaris beserta seluruh pengurus jajaran JMI Provinsi Sumatera Barat yang saya banggakan. Kemudian yang saya hormati Dinda Hari, Bangbo tadi Sanang memanggilnya kan Ajo, Dinda Ajo. Kemudian Dinda Moderator Imran, Dinda Holin, ya, lama juga. Nah. Kemudian adik-adik sekalian yang tergabung di JMSI, izin tidak saya sebut satu persatu. Memang yang menjadi berizin itu Adinda Osmon. Tangan ya. Terima kasih Dinda. Dan kita semua. Nah, kalau judulnya hari ini apa kabar demokrasi Indonesia, lalu bagaimana peran media? Apa kabar demokrasi Indonesia sekarang? Kalau dari pandangan saya, sedang berada di jurang ketidakstabilan. Dan itu bisa kita buktikan apa yang disampaikan oleh moderator baru sebentar ini. Kenapa ada muncul gagasan ide kelompok yang ingin menabrak konstitusi, ingin mengoyak-ngoyak jaket konstitusi. Apa itu? Pasal 7 itu sudah amanatkan dalam konstitusi kita. Masa jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun. Boleh dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama, cuma untuk 1 periode lagi. Itu perintah konstitusi. Tetapi ada orang yang apakah itu disengaja, tidak sengaja, atau memang ini sudah di by design ya, itu bisa saja terjadi. Mau diperpanjang dan 3 periode. Tapi ingat juga, ada yang ingin melakukan bypass, membersihkan. Jadi tidak memperpanjang saja 3 periode saja, ingin juga yang ingin memperpendek gitu. Nah, prolog saya ini kalau dengan dikaitkan dengan judul ya 4 pilar hari ini, apa kabar demokrasi Indonesia, sedang sakit dan sedang berada di jurang, di tubir yang menggelisahkan.
Lalu bagaimana sebenarnya? Kalau kita lihat pemetaan di tingkat nasional itu, siapa sebagai aktor intelektualnya? Nah, kalau kita bicara soal demokrasi, ya, tentu 200, hampir mencapai 275 penghuni republik ini semuanya pemilik demokrasi. Dan itu bisa kita lihat, kita buka kitab kita ini soal konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Pemilik kedaulatan demokrasi ini, ya, yang original intinya sebenarnya adalah rakyat. Partai politik itu, ya, melaksanakan kedaulatan rakyat, ya, untuk mengumpulkan orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, ya, karena prinsipnya adalah representatif, mewakili. Berkumpullah orang-orang hebat di Indonesia ini, ya, untuk menjadi saringan melahirkan calon-calon pemimpin yang akuntabel, berkualitas, yang diharapkan mampu mengendari republik ini dengan baik. Ada mereka yang menjadi pimpinan di eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini sekali lagi, pemilik demokrasi yang sesungguhnya, kalau kita baca konstruksi Undang-Undang Dasar itu adalah kita, masyarakat rakyat. Nah tentu kalau kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, lalu di breakdown lagi, ada undang-undang, ada peraturan-peraturan rendah lainnya, itu mestinya semangat, ya, yang harus dibangun adalah semangat konstitusi. Kenapa ada ingin 3 periode diperpanjang? Nah, menurut pandangan saya, belajar demokrasi itu adalah bentuk kelatahan berdemokrasi. Tidak taat kepada konstitusi yang sedang berlangsung, yang sedang kita pergunakan. Tetapi kalau kita lihat rumusan pasal 28(3) itu, orang kan tidak boleh dibungkam mengeluarkan pendapat secara lisan, berkumpul, ya kan? Tidak boleh juga. Lalu bagaimana kalau kita pertahukan soal yang bertentangan dengan konstitusi, kemudian ada ide yang juga ditampung dalam konstitusi? Ah, inilah tugas kita secara kolektif. Ia mau 3 periode atau mau diperpanjang? Bukan tidak boleh. Caranya bagaimana? Ada persyaratan formil yang harus dipenuhi. Kalau merubah konstitusi, rumah yang harus diguncang itu adalah rumah majelis, bukan rumah rakyat di ruang besar. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, apalagi yang dipublish itu sulit dipertanggungjawabkan. Guncang itu rumah majelis itu, sampaikan bahwa kami punya keinginan, ya, atas nama rakyat misalnya, ini gagasan kami, ide kami, ditempuh jalur formil, jalur politik kita tempuh, tapi formil. Anda bergabung di partai, silakan partai Anda menyampaikan pesan politik itu ke kongres, ke majelis. Bukan tidak boleh. Tidak boleh itu kalau menabrak. Menabrak artinya kita bikin wacana isu-isu, ya, di luar, tetapi tidak kita formulasi wacana dan gagasan itu menurut bingkai konstitusi. Nah, ini jadi masalah. Nanti Kaji Dajo nanti kan bisa melihat itu dari kajian aspek akademis dan ilmiah. Nah, ada larangan juga, tetapi tolong kita tempuh cara-cara yang konstitusionalitas. Dulu masa Orla, Soekarno ini mengukuhkan jadi presiden seumur hidup. Berganti rezim Orde Baru, Pak Harto. Ya, dia tidak menyebutkan seumur hidup, tapi dapat dipilih berkali-kali, unlimited, sehingga berkuasa sampai 32 tahun.
Dan dia harus rela menyerahkan jabatan itu karena desakan rakyat juga. Reformasi 98. Nah, untuk itu kita semua, terutama media, ingat, dorongan tuntutan reformasi itu salah satu poin penting adalah pilar yang keempat itu adalah bagaimana memberikan kebebasan pers yang dulu terkesan dibuka. Nah, bagi kita sebagai orang pers ini adalah merupakan opportunity, peluang yang sangat strategis. Pilar keempat dalam membangun sebuah demokrasi yang bermartabat, yang berkualitas. Nah, untuk itu kita semua ini yang hadir di ruang ini punya tanggung jawab moral yang sangat luar biasa dalam mengawal demokrasi. Saya ingin katakan kepada kita semua soal perpanjang 3 periode, karena saya orang politik, menerjemahkan isu-isu itu adalah hal yang biasa, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa. Karena negara kita ini negara demokrasi, memberikan kebebasan pada setiap orang. Tapi negara demokrasi Indonesia itu adalah negara yang dibikin dalam prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 3 bicara negara hukum itu. Nah, silakan ya mempergunakan hak politik sebagai pemilik kedaulatan, tidak ada salah. Tetapi pergunakan hak politik di ruang demokrasi itu harus dibingkai secara apik. Tidak boleh serampangan. Dan akhirnya memicu perdebatan yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Itu yang harus dihindari. Nah, sebenarnya isu perpanjang itu dan 3 periode, pintu masuk awalnya itu saya pelaku sebagai anggota. Ada rekomendasi MPR periode 2014-2019 itu 7 poin, nomor 8 2019 itu salah satu poin pertama itu adalah meminta kepada anggota majelis sekarang ini ya untuk melakukan penataan kewenangan MPR. Apa isu utamanya? Sebelum konstitusi ini dirubah, ya posisi MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Salah satu tugasnya apa? Membuat garis besar daripada haluan negara. Nah, setelah panjang perubahan, kewenangan ini dicabut bukunya. Dia tidak lagi membuat garis-garis besar daripada haluan negara. Nah, setelah kita lalui lebih kurang 23 tahun reformasi, otonomi daerah, kerja reformasi kita jalani, mulai ada orang seolah-olah ada yang hilang dalam konsep pembangunan nasional yang disebut dengan garis-garis besar pada haluan negara. Saya pernah berdebat dengan beberapa teman di anggota majelis termasuk di DPD. Apakah iya dengan tidak adanya GBHN itu seolah-olah pembangunan republik ini tidak bisa dijalankan menurut semestinya? Kata saya tidak. Kalau kita melihat Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian keluar lagi Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Coba diguliti 2 undang-undang itu. Sebenarnya itu adalah transformasi dari GBHN sesungguhnya. Isinya GBHN sesungguhnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau dulu GBHN dibuat oleh majelis. Nah, sekarang tidak, karena diatur setiap undang-undang ya, yang membuatnya pemerintah dan DPR. Soalnya ada di situ. Nah, ini awalnya dulu wacana yang berkembang dari situ. Tengah di jalan kami bahas, ya karena saya terlibat di situ di pansusnya juga, ya
PPAN ini namanya bukan GBN, kita rubah nomenklaturnya pokok-pokok haluan negara. Mulai berkembang isu perpanjangan 3 periode dan segala macam. Nah, ini yang membuat blunder. Nah, tentu ini adalah persoalan politik, ya, persoalan ketatanegaraan, ya, yang mesti dicermati, ditangkap baik-baik, ya, bahwa wacana ini kalau kita letakkan di rumah demokrasi itu tidak salah. Kali salahnya itu yang saya katakan tadi, ya, tidak membuat sebuah konsep formulasi, ya, ke arah yang bersifat konstruktif. Nah, itu yang jadi salahnya. Nah, ini tambahan. Ini kan perdebatan juga. Calon presiden dan wakil presiden itu dalam konstitusi kita juga dikatakan pasal 6 ayat A, presiden dan wakil presiden, ya, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik oleh peserta pemilu sebelumnya. Jadi kalau kita mau mencalonkan presiden tahun 2024, itu yang berhak mencalonkan adalah partai politik yang ada di parlemen sekarang. Itu yang berhak, yang memenuhi parlemen threshold dan presiden threshold. Nah, tidak ada dalam konstitusi kita mengatakan bahwa syarat menjadi calon presiden itu adalah partai yang mendapat dukungan yang peroleh 20% atau 25% suara sah di parlemen. Tidak ada itu. Lalu ujung-ujung muncul Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 di pasal 2 mengatakan calon presiden tadi pasal 6 aja di copy paste masuk ke Undang-Undang Pemilu ini, tapi ada tambahnya, ya, harus mendapatkan 20% presiden threshold atau 20% suara sah parlemen. Konstitusi kita tidak mengatur, tetapi undang-undang mengatur tentang itu. Nah, inilah yang diuji oleh beberapa kelompok, termasuk anggota DPD juga. Saya diminta, tapi saya menolak dalam artian saya paham dan memaknai konstruksi undang-undang dasar. Hanya saya bawa goyang-goyang sedikit lah. Dan kita mesti tahu legal standing maju ke MK itu kan tidak sembarangan. Iya kan? Jangan orang hukum kita udah paham hukum gitu. Nah, sekarang saya nggak mau. Kalaupun maju DPD itu yang menjadi perwakilannya yang mewakilkan pimpinan. Ya. Nah, 19 kali itu jawab. Nggak ada yang diterima oleh MK. Putusan MK itu selalu mengatakan, ya NO, dalam artian soal persyaratan ini adalah menjadi domainnya pembuat undang-undang. Mau dia bikin 20%, 30%, itu adalah domainnya pembuat undang-undang. Terdampar dia di situ. Walaupun konstitusi mengatakan tidak mengatur seperti itu. Nah, ini salah satu membuat semakin hangatnya perpecahan politik di tingkat nasional. Katanya negara demokrasi, partai politik yang sudah ikut pemilu kok dilarang mencalonkan? Kan disebutkan di situ peserta pemilu. Tidak ada disebut peserta pemilu yang mendapatkan suara 20%, 25% suara sah. Tidak disebutkan itu peserta pemilu. Artinya kalau dia sudah lolos sebagai peserta pemilu, ya, dia berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Nah, kalau saya bertangan ini panjang, waktu kita sangat terbatas. Tetapi saya sedikit ingin mengaitkan dengan soal 4 pilar ini. Tadi saya sudah singgung pilar Undang-Undang Dasar, sudah singgung soal pemilu contoh sebentar ini. Nah, soal Pancasila masih ada juga perdebatan. Kan celaka kita sebagai bangsa, sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara, selesai itu. Tidak perlu diperdebatkan, apalagi dipertentangkan Pancasila dengan agama. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berdarah-darah kita mendirikan dasar negara kita ini, ya kan? Mulai dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni 45
Konsep 22 Juni Muhammad Yamin 29, kemudian 22 Juni ada Piagam Jakarta, dan yang terakhir itu adalah 18 Agustus 1945. Bicara soal toleransi dan intoleransi, celaka lagi. Coba lihat panitia 9 itu. Kalau dia tidak menghayati semangat kebersamaan, kemajemukan bangsa ini, dia bisa voting kan? Menang itu barang. Dari 9 itu hanya 1. Tapi semangat para deponik-pades kita tidak melihat mendirikan bangsa itu, melihat mayoritas dan minoritas. Karena mohon maaf sekali lagi saya menyebutkan, republik ini, kita ini, ya sebagai anak bangsa tidak bisa mengelak dari fakta bahwa kita ini adalah bangsa yang terlahir dari rahim kemajemukan. Budayanya banyak, sukunya banyak, ya, agamanya bukan tunggal Islam, tidak. Ada Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu dan segala macamnya. Artinya kita sudah ikhlas menerima kemajemukan kita, yang kita bingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tidak perlu ada perdebatan kalau kita melihat soal Pancasila. Kemudian soal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan juga diatur dalam konstitusi pasal 1 ayat 1. Nah, selesai semuanya. Negara Kesatuan Republik. Malah ada yang keistimewaan soal NKRI ini. Coba dibuka lagi pasal 37 ayat 5, bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik tidak bisa dirubah. Hebat sekali kan? Bagaimana kalau pembukaan dirubah? Kenapa pembukaan itu tidak dibunyikan dalam norma? Tidak boleh dirubah pembukaan. Karena kalau pembukaan dirubah, bubar republik. Cita-cita negara ada di situ, tujuan bernegara ada di situ, dasar negara ada di situ. Tapi kenapa tidak berubah? Itu ada kesepakatan politik di saat melakukan perubahan konstitusi itu, bahwa pembukaan tidak boleh berubah. Perkuat sistem presidensial, otonomi daerah. Ini sudah selesai, bandul-bandulnya sudah selesai. Ya. Kemudian masalah Bhinneka Tunggal Ika, apa kurangnya kita ini lagi mempraktikkan kebinekaan itu? Dulu nggak ada orang berperang soal kemajemukan ini. Tenang aja orang. Saya menantang dalam pemberitaan saya itu, ada survei yang dilakukan oleh Setara Institute yang mengatakan Sumatera Barat itu, ya, ada 3 kotanya yang dikategorikan intoleransi. Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Mariana. Loh, saya bilang indikatornya apa? Kalau hanya melihat dugaan kebijakan yang dibuat oleh 3 daerah ini, ya, nggak bisa itu ukurannya. Ukuran empiriknya tuh lihat di lapangan. Kami di Sumatera Barat itu berbeda-beda, kami damai, adem, ayem. Lo lihat itu tempat-tempat ibadah di Sumatera Barat, Kota Padang. Ada masalah kita? Nggak ada. Di Kota Padang ada masalah kita beribadah? Nggak ada. Apalagi Kota Padang ini. Padang Panjang juga. Jadi jangan dibangunkan macam tidur. Saya sebagai orang Sumatera Barat tersinggung. Nah, maksudnya apa? Diharapkan memang kita, ya, kenapa MPRI, salah satu tugas MPRI dalam keputusan itu mensosialisasikan 4 pilar. Karena memang PP7 nggak ada lagi. Nah, kami ini sebenarnya jujur nggak cocok juga anggota MPR melakukan ini. Kenapa kita formalkannya di pendidikan SD, SMP, SMA sampai tinggi gitu? Masa anggota majelis, ya, muter-muter seluruh Indonesia melakukan sosialisasi ini? Kenapa tidak dijadikan aja kembali seperti dulu menjadi pendidikan moral Pancasila?
semangat itu sudah mulai sekarang. Mudah-mudahan didengarkan oleh Menteri Pendidikan. Ya, kita berharap pendidikan moral Pancasila itu mulai diajarkan kembali ke tingkat sekolah. Jadi memang jujur kita akui, ya, banyak juga anak-anak kita yang tidak memahami konsep bernegara menuju Pancasila itu. Ini tanggung jawab kita secara bersama-sama. Ada kehebatan dalam perjalanan saya meninjau beberapa negara, ya, di Australia misalnya. Di Australia itu tidak, itu anak-anak SD sudah mulai diajarkan datang ke parlemen, melihat parlemen bersidang, dan diajarkan kayak gitu. Jadi dari kecil dia sudah diinjeksikan harus mengetahui soal konsep bernegara, harus paham tentang konstitusi negara. Kita memang lewat di situ. Teriak-teriak untuk hak dan kewajiban, tapi tidak mempelajari konstitusi. Lo mau nonton apa? Jadi gambaran saya seperti itu. Memang nggak cukup waktu kalau bicara soal ini, ya. Tapi yang paling penting, saya ulang lagi, apa kabar demokrasi Indonesia saat ini sedang berada di tubir, dan kita bersama-sama bagaimana dia tidak masuk ke jurang yang bisa terjadi hal-hal yang menimbulkan gejolak di publik ini. Nah, untuk mendalami silakan nanti dilanjutkan oleh Adinda Jo, ya, karena dia orang politik, orang sejarah, kita tahu dari saya. Dan ini orang politiknya melihat potret-potret di luar, ya. Walaupun maaf saya juga jadi dosen ngajar, ya. Tapi tentu tidak sehebat beliau. Kira demikian. Banyak maaf kalau salah saya menyampaikan. Saya ingatkan kita semua, dari semua bangun semangat di dalam bulan suci Ramadan ini dalam konteks Fastabiqul Khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Anda Dr. Profesor tadi, panggilan akrab itu kan tahlil. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan hanya menambahkan, ya. Kalau soal ilmu, pengalaman, dan apalagi juga seorang praktisi itu lebih dekat dengan apa yang sedang kita diskusikan. Tapi paling tidak ada suatu poin yang ingin saya sampaikan dari paparan awal saya. Yang jelas, terutama saya tujukan kepada sahabat, adik-adik dan wartawan muda. Ternyata seperti yang dibilang Bung Cim tadi, dalam sejarah itu jabatan seorang jurnalis itu memang jabatan yang sangat berharga dalam sejarah, ya. Dan bahkan sampai sekarang. Ini Dalil ini kan sosok contoh seorang wartawan yang sukses menjadi seorang tokoh politik. Kalau di dalam sejarah, bahkan tidak hanya dalam konteks pemerintahan, ya. Dalam pergerakan nasional, kalau kita lihat dalam sejarah bangsa itu, dari sekian banyak pahlawan nasional itu mungkin puluhan ada yang berlatar belakang wartawan, jurnalis. Jadi kepada adik-adik dan sahabat-sahabat muda jurnalis, banggalah sebenarnya kita menjadi seorang jurnalis. Tentu jurnalis yang seperti apa, ya, itu yang banyak. Itu jurnalis yang tidak hanya mencari berita, membuat berita. Itu jurnalis muda yang mencari, mengeluarkan gagasan, melontarkan ide-ide muda, kreatif, ya. Tentu itu yang diharapkan. Apakah tidak adalah contoh yang paling dekat dengan kita, ataupun Muhammad Yamin, itu juga wartawan yang saya kira memang dia pembaca. Dia tidak hanya mencari berita, tapi dia pembaca. Sehingga dengan itu pengetahuannya sangat luar biasa. Ini sekedar motivasi, dan saya kira apa yang paling tidak, ya, dalam contoh kontemporer Dalil, ya, sosok wartawan yang mungkin ingin, ya, meniru, ya, para senior itu. Di umur yang masih relatif muda, sudah menjadi seorang
politisi di tingkat nasional ya, itu tidak sekedar hanya mencari berita. Sekali lagi saya katakan begitu. Jadi mencari banyak pengetahuan yang kemudian dia bisa melakukan berbagai lompat. Ini sekedar sebuah motivasi singkat saja buat para sahabat yang muda-muda. Tentunya tidak bermaksud menggurui, tapi sepenggal pengetahuan saja. Yang kedua, ada dua hal yang saya kira ingin saya sampaikan. Pertama, soal demokrasi kita yang hari ini sedang berlangsung. Yang kedua, soal media massa. Saya akan bahas satu persatu soal demokrasi kita seperti yang telah disinggung oleh Ketua Panitia tadi dan akan hadir, menyatakan bahwa dari banyak survei, kajian-kajian kita sudah tahu pasca Pilpres kedua 2021 itu dari banyak riset sudah menyampaikan ke kita semua bahwa memang demokrasi kita mengalami cacat atau failed demokrasi. Kalau bahasa dalil atau tadi sudah diambang, seketika di sepoi angin hancur. Tapi dalam konteks yang lebih konseptual berada di demokrasi kita sudah cacat. Kalau cacat itu kan tidak sempurna lagi, sudah ada yang kurang baik, dan ada beberapa variabel yang tidak menyebabkan demokrasi kita itu semakin lebih baik atau semakin lebih matang atau semakin lebih sejati. Ada beberapa variabel yang disampaikan oleh dalam NPID itu ya, ataupun beberapa lembaga-lembaga internasional, itu soal demokrasi elektoral kita itu tidak menghasilkan pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan, mencarikan solusi bagi kesejahteraan. Contohnya hari inilah, ekonomi kita lagi krisis ya, harga minyak luar biasa mahal gitu ya, banyak kebutuhan masyarakat yang bersifat pokok tapi tidak ada di lapangan ataupun langka ya. Sedangkan sebagian para pemerintah yang mestinya menciptakan kenyamanan, kedamaian, membuat gaduh. Pemerintah dalam arti eksekutif ya, mestinya kan menciptakan suasana yang nyaman dalam situasi krisis yang luar biasa. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID, krisis ekonomi yang disebabkan oleh pertarungan dagang akibat perang gitu ya. Ini yang kadang-kadang yang kita kadang-kadang tidak masuk akal kok ada sebagian pejabat negara yang sibuknya membuat kegaduhan politik soal pemilu ditunda, soal jabatan presiden 3 periode. Jujur saya katakan sebagai pelaku nih bersama Bung Cim nih, demo 98 itu ini bagian dari pengangkangan demokrasi, pengangkangan terhadap buah reformasi. Kenapa kami dulu turun ke jalan yang didukung oleh hampir semua komponen anak bangsa, itu kan ingin pembatasan jabatan presiden, eksekutif. Dan kita sudah bersepakat 99 itu pembatasan jabatan maksimum itu hanya 2 periode, 3 periode gitu. Karena sudah panjang dalam kehidupan sejarah bangsa kita, jabatan yang tidak dibatasi itu cenderung akan menimbulkan tindakan yang korup, otoriter, cenderung tidak membuka ruang tumbuh berkembangnya kehidupan yang lebih baik, cenderung tertutup, otoritarian, dan itu sudah kita rasakan paling tidak di masa Orde Baru 32 tahun ya, 32 tahun. Kalau kita ukur dari 45 sampai 46 berapa puluh tahun pula itu. Soekarno itu kan akhirnya juga dijatuhkan dengan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Soekarno Nawaksara di sidang. Jadi sudah cukup 2 periode dan itu yang kita sepakati. Jangan ujuk-ujuk demi kepentingan politik tertentu kemudian pasangan yang sudah selesai, aturan yang sudah selesai ini kita rubah. Nah, ini yang menurut saya dan kami pribadi, saya sebagai mantan aktivis 98 Sumatera Barat itu menurut itu bagian dari pengangkangan terhadap buah reformasi yang sudah kita sepakati dalam prosedur formal yang ditetapkan oleh majelis tertinggi waktu itu MPR tahun 99 bahwa jabatan presiden hanya 2 periode. Itu final. Kalaupun nanti, ya artinya sudah 10 tahun
sudah waktu cukup lah untuk memaksimalkan ya kontribusi kita untuk pembangunan bangsa ini gitu. Ya benar, kalau waktu 10 tahun kalau dianggap baik ya sudah berakhir lah. Mungkin ada jabatan lain gitu yang mesti perlu diemban. Ini pandangan saya soal jabatan presiden, dan saya termasuk yang sangat sedih melihat ada pejabat yang memanfaatkan situasi krisis yang dihadapi masyarakat untuk membuat gaduh. Lebih baik energi positif itu diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang nyata terjadi di masyarakat. Di kampung-kampung kita lihat hari ini sudah mulai muncul banyak kegiatan kekerasan. Ini baru-baru di Pariaman, seorang ibu, ya kan? Hari ini kita dengar membunuh anaknya, walaupun itu anak tirinya, dan saya kira itu masalah sederhana. Tapi soal ekonomi, kebutuhan susah, ekonomi sulit, sehingga kemudian peristiwa-peristiwa kekerasan di rumah tangga, pembunuhan, perceraian dan macam-macam itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal demokrasi ya. Jadi saya kira memang saya sangat sepakat dengan Bang Halil bahwa demokrasi yang kita sudah sepakati dan diatur oleh itu, kemudian kita sebut dengan demokrasi prosedural, itu sudah berjalan dari 98 sampai sekarang. Nah, memang betul banyak hal yang mesti betul disempurnakan. Soal saya sering juga dalam banyak kesempatan mewacanakan untuk kembali dalil ya. Kita pertimbangkan lagi soal pemilihan kepala daerah langsung. Ini kan perlu kita pikirkan, apakah memang betul-betul soal pemilihan kepala daerah langsung di tingkat kabupaten dan kota dan provinsi ini mesti dipertahankan, atau mungkin ada hal lain yang ada solusi lain yang lebih tepat. Provinsi misalnya dibuat dengan gubernurnya dipilih langsung, kemudian wali kotanya dipilih oleh gubernur, ya, izin dengan pemerintahan pusat. Kan bisa, atau sebaliknya, kabupaten kota yang lebih kuat, kemudian gubernur ditunjuk oleh menteri dalam negeri sebagai perwakilan pemerintah pusat, sebagai pejabat koordinator yang sifatnya administratif. Kan bisa dua pilihan, daripada kita dua-duanya dipilih langsung, dan itu memang kadang-kadang menimbulkan kontestasi antara provinsi dan kabupaten kota karena sama-sama dipilih. Itu sudah, wacana itu sudah lama muncul ya, sejak Pak Gamawan menjadi menteri dalam negeri. Itu sudah muncul. Kemudian di periode jabatan terakhir SBY, beliau mengusulkan agar ada terjadi peninjauan terhadap beberapa bagian, tapi kemudian banyak pihak menentang, termasuk para media, ya, akhirnya itu kemudian dibatalkan, dibuatlah Perpu. Nah, jadi ini soal yang mesti kita pikirkan, dan saya kira media tentu punya peran penting. Kita tidak bisa menangkal, dan itu sudah menjadi pengetahuan umum kita bahwa yang media massa, insan pers itu adalah salah satu piranti demokrasi. Di samping ada 3 pokok hal lain, misalnya pemerintah, yudikatif, dan legislatif, parlemen gitu ya. Tapi secara kelembagaan, media lah menjadi bagian yang sangat penting. Karena media itu ialah yang mampu memberikan kontrol, ya, melakukan kontrol terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Itu perwakilan rakyat sebenarnya. Nah, kalau media sendiri sudah memiliki fungsi yang sedemikian rupa, mestinya menurut saya pemerintah tidak hanya sekedar menjaga kebebasan pers menurut saya, tapi juga memandirikan lembaga pers. Ini jauh lebih penting menurut saya. Ini penting kita bincangkan. Bagaimana media, terutama media lokal, itu mesti harus berdaya, mesti harus mandiri. Kalau tidak, agak susah kita menempatkan media sebagai corong rakyat itu tadi. Media sebagai penyambung lidah masyarakat. Kalau media sendiri tidak mandiri. Mandiri maksud saya banyak hal ya, mandiri politik, termasuk juga penyebab utamanya adalah kemandirian ekonomi. Dia hidup, berkembang ya, dan saya kira pemerintah punya kewajiban untuk tidak sekedar menjaga kebebasan para insan pers untuk berwacana, memberikan kritik, memberikan pendapat, bukan hanya sekedar itu, tapi juga memikirkan bagaimana insan pers di tingkat lokal ini juga berdaya. Itu pandangan saya yang kedua. Sehingga kemudian peran media sebagai pengawal
corong ya dari masyarakat itu memang jangan fungsi. Hari ini kan kita lihat, maaf saya kalau salah, tapi ini amatan saya, cenderung kadang-kadang media lebih mengarah kepada corong pemerintah daerah saja. Itu yang kita lihat. Mungkin karena itu tadi. Karena problemnya pemerintah sendiri tidak memberikan dukungan, sehingga kemudian media sendiri pendiri secara ekonomi. Ini saya lihat ya, pandangan saya hampir rata-rata kalau saya lihat di daerah itu kan melakukan kerjasama dengan pemerintah, dengan apa namanya, dengan dinas Kominfo ya. Ini problemnya. Ini tidak bisa disalahkan media menurut saya. Tapi memang saya melihat harus ada kewajiban pemerintah agar kemudian media itu berdaya, media itu mandiri. Karena itu ini terkait dengan soal apa yang disampaikan Bung Cim tadi. Mestinya pemerintah yang demokrasi itu juga menjaga oposisi. Pemerintahan yang baik itu sebenarnya adalah pemerintahan yang memberi ruang terhadap tumbuh kembangnya oposisi. Pemerintah yang sehat kan mesti ada proses check and balance oleh pihak lain, terutama media dan masyarakat civil society. Walaupun sebenarnya dalam konteks pemerintahan, DPR, ya, dan DPD itu kan memberikan proses check and balance terhadap pemerintah atau eksekutif. Begitu juga di daerah kabupaten kota atau provinsi, DPRD dan DPRD provinsi juga memberikan fungsi pengawasan. Dan ini yang mesti kita dorong agar proses check and balance itu berjalan, sehingga kemudian kehidupan pemerintahan itu semakin baik. Karena kecenderungannya kalau pemerintah itu tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memberikan kontrol, maka dia akan berjalan tidak baik. Jadi saya meskipun juga kadang-kadang misalnya beberapa tahun terakhir misalnya proses check and balance antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan gubernur itu berjalan, itu bagus sebenarnya. Kalau kita anggap itu sebuah dinamika untuk proses pembenahan upaya pemerintah melayani masyarakat. Jadi kalau diam saja itu justru tidak baik. Begitu juga media, kalau media memberikan kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan pemerintah, itu menurut saya akan menghasilkan output yang baik dibandingkan hanya memberitakan acara-acara seremonial pemerintah. Tapi lagi-lagi ini sangat terkait tentang kedewasaan, terutama para pemerintah ya, orang pihak pemerintah dalam membuka ruang munculnya dinamika, munculnya dialektika dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ya, mudah-mudahan nanti di sesi terakhir kita bisa ada waktu kita untuk bisa berdiskusi. Kembali ke soal cacat demokrasi ini, seperti yang sudah saya sampaikan, ada beberapa variabel yang menyebabkannya. Pertama, demokrasi elektoral tidak melahirkan pemimpin yang betul-betul bisa memberikan solusi terhadap upaya kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kita melihat bahwa di tengah masyarakat, terutama pasca Pilpres periode kedua ya, dari 2019 sampai sekarang, itu kita melihat ada beberapa variabel semakin melemahnya kepada masyarakat sipil. Ya, kita lihat kemarin ada teman-teman kita perjuangan ya, yang kemudian dia melakukan menyampaikan sebuah hasil riset ya, Hans Rusli bersama apa namanya nih, direktur kontras, kemudian diadukan ke Mabes Polri dia karena kasus dianggap melakukan pencemaran nama baik ya. Ini kan bagian yang saya kira fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, sehingga kemudian ini bagian yang dapat menurunkan kualitas indeks demokrasi kita di paruh di periode terakhir pemerintahan Jokowi. Kemudian kita juga melihat ini kalau saya boleh membandingkan ya, di antara dua rezim ini, ada rezim SBY, ada rezim Jokowi di periode kedua. Saya memang jujur saya katakan saya mengapresiasi pemerintahan Pak SBY. Kenapa saya katakan? Pak SBY itu memberi ruang hadirnya oposisi dalam pemerintahan dia.
Kalau sekarang saya lihat nyaris tidak ada oposisi, semuanya dirangkul. Kemudian makanya saya katakan ke dalil, kalau seandainya Jokowi berkehendak memang konstitusi itu dirubah, ya pasti bisa dirubah. Karena secara dukungan politik dia memiliki dukungan politik yang sangat kuat. Tapi untung saja dalil pagi-pagi Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI sudah menyatakan sikap bahwa dia konsisten untuk tetap melaksanakan pemilu di tahun 2024 dan tidak ada cerita agenda 3 periode ya. Tapi itu tidak tahu kita yang namanya politik kadang-kadang juga dinamis. Tapi paling tidak dan Bu Mega sekitar 3 bulan lampau itu memberikan isyarat bahwa memang kalau dipaksa masih bisa ya saya kira ya. PDI dengan Gerindra tinggalkan kemudian lain di bawah. Selesai. Jadi ini soal goodwill ya. Jadi kalau semuanya kekuasaan itu memang punya daya tekan untuk bisa melakukan apa saja karena dia punya semuanya. Dia punya alat kelengkapan di pemerintahan itu, dia punya tentara, dia punya polisi, dia punya semuanya. Jadi kalau presiden itu tidak taat dengan konstitusional, maka ini akan menjadi bahaya. Seperti apa yang dikatakan tadi. Jadi makanya hari ini saya juga senang sebenarnya, termasuk juga beberapa hari ini saya sama teman-teman mantan aktivis 98 itu tetap juga melakukan koordinasi dengan teman-teman agar kemudian bagaimana memang agenda ini memang harus dilawan. Agenda ini memang harus dilawan dan saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang bisa saya dorong tentu memang ini harus menjadi perhatian sehingga kemudian kita tidak menginginkan apa yang namanya disebut dengan 3 periode itu tidak terjadi. Jadi saya kira itu pandangan awal saya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ayo. Sebelum kita lanjut, sekarang sudah jam 6 kurang 5 menit. Kayaknya 15 menit Bang, kita maksimalkan saja waktu kita Bang. Silakan Bang Firman. Ya, nanti. Tiga penanya, gagasan intinya bagus semua. Itu menunjukkan memang orang Sumatera Barat itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Jadi kalau tidak tajam melihat pertanyaan tadi bisa membelok juga kita menjawabnya. Ya. Nah, gini. Saya mulai dari IKN. Soal tokoh. IKN itu sebenarnya, itu kan bukan cerita baru. Soekarno dulu sudah memulai menempatkan di Palangkaraya ketika kepemimpinan Soekarno. Pak Harto juga, SBY juga, tapi tidak terwujud. Nah sekarang sampai di rezim Pak Jokowi misalnya. Lalu kita kaitkan, apakah orang Sumatera Barat tidak setuju IKN itu pindah? Ini bukan soal tidak setuju dan setuju. Tetapi yang kita rasakan saat ini adalah bangsa ini sedang sakit. Apa sakit yang dia derita? Dari Tante Delta pindah ke Omikron. Ya kan? Kalau tingkat kematian itu Tante Delta itu lebih kejam daripada Om. Omikron ini penularannya cepat, tingkat meninggal juga cepat. Nah, bangsa sedang sakit di bidang kesehatan, ekonomi, malah ujung-ujung penguasa mendorong dalam kondisi sulit ini agar pindah ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan alasan misalnya ingin mengurai bagaimana terjadi pendistribusian pembangunan ini merata, atau yang kata lain ya Jakarta sedang macet gitu. Nah kalau saya sebagai pribadi seorang Sumatera Barat, bukan saya tidak setuju pemindahan ibu kota negara, tapi mesti ada kajian yang komprehensif pemindahan ibu kota negara itu. Bagaimana soal Jakarta?
yang asetnya sudah sangat banyak sekali. Apalagi kita pindah di dalam kondisi sedang sakit. Ini sakitnya bukan stadium 3, stadium 4. Tapi kenapa penguasa terkesan memaksakan? Dan pembiayaannya itu adalah sumbernya dari mana? Utang. Sudah 7.000 triliun utang negara ini. Gak boleh buka. Karena kami penceramah didulukan berbuka, maksudnya gini. Bersyukur kalau ada dispensasi gitu. Ya. Nah, jadi kita sedang sakit tidak, tapi kenapa didorong? Nah, soal bagaimana ada angka yang minta segala macam, ya ini memang bukan berat menjawabnya. Jadi memang pergantian rezim itu mempengaruhi kehadiran tokoh-tokoh Sumatera Barat di tingkat nasional. Kalau di masa PSB, kita lihat itu. Berapa banyak orang Sumatera Barat yang menjadi menteri? Banyak sekali. Itu baru di jabatan politik, belum masuk di eselon-eselon di kementerian, banyak sekali. Nah, kenapa sekarang tidak? Waduh, kalau dibuka sini tidak cukup. Karena tautannya nggak bisa terputus menjelaskannya. Kalau terputus nanti dispute ya. Ya serius dispute ya. Dispute itu bisa terjadi artikulasi yang tidak bagus nanti. Nah, tapi paling tidak memang pengaruh rezim itu. Ya kalau SBY dulu 86% menang di Sumatera Barat. Sekarang kalau saya jelaskan nanti, ya nantilah dari ekonomi agak lebih taktis dan strategis gitu. Nah, mau berbuka. Nah, yang kedua, yang disampaikan Dinda tadi apa poin intinya? Tawuran. Bukan. Salah kok tentang demokrasi itu. Kalau 3 periode itu saya pribadi dan BD secara mayoritas pasti menolak. Makanya kita DPD katakan kalau 3 periode ya saya jadi palang pintunya. Kenapa itu menjadi sebuah penegasan? Karena apa yang disampaikan oleh Dinda Ari tadi itu, reformasi itu lahir salah satu poin utamanya adalah membatasi kekuasaan itu, jabatan itu. Sekarang mau dibuka lagi. Dulu ini membenci supaya jangan bertahan lama. Kok ingin balik lagi di situ? Nah, kita tidak mau itu terjadi. Kalau saya ditanya secara pribadi, pasti saya tidak mau. Dan itu bukan saya katakan di sini, di lembaga dan di media cetak dan termasuk elektronik. Karena bagi kita yang belajar konstitusi, membaca sejarahnya, risalah rapat Fahdi MPR itu, bukan main berdarah-darah. Berapa mahal rupiah, dolar yang diselesaikan untuk amandemen itu tidak sedikit. Lalu kita mau jual murah sekarang, karena ada kepentingan yang bermain untuk kekuasaan. Tak boleh itu terjadi. Kita harus lawan itu. Tidak boleh. Ada kemungkinan untuk gol itu, Bang? Kalau soal dari aspek politik bisa saja tidak. Coba lihat yang disatakan tadi. Koalisinya itu 82%. Kalau hari ini jam berapa? Kita buat onde-onde, ya kan? Setengah jam lagi kita mau bikin apa? Bakwan. Jadi barang. Jadi barang. Tapi kata Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi 2, undang-undang bisa dirubah. Bukan kitab suci, bukan tabu katanya. Iya. Nah, semua bisa dirubah. Tetapi menyangkut sejarah yang sudah diletakkan oleh reformasi itu yang jadi titik tekan kita. Ini membangun moralitas demokrasi. Baru 23 tahun kita menjalani reformasi. Ya, formatnya belum jelas. Bolak-balik seperti yang ceritakan Dinda tadi, apakah ini cocok, masih cocok lagi ini gubernur pilihannya, bupati wali kota pilihannya?
Semuanya ukurannya adalah efek, duit. Apakah itu yang diajarkan dalam sistem demokrasi Pancasila? No, tidak. Kita ini lagi mencari pemimpin, bukan memilih pemimpin. Kalau memilih pemimpin ya sudah, kita dorong orang-orang kaya jadi pemimpin. Tapi dia tidak tahu demokrasi, dia tidak tahu soal undang-undang, dia tidak tahu tentang pemerintah, dia tidak tahu soal berpolitik. Apa itu yang harus kita dorong menjadi pemimpin? Kalau meludah pasca, ketika PAN masuk itu menjadi 8,22% lebih. Tapi yang bangga, apapun regulasi yang akan dibuat di parlemen, begitu juga apa. Tapi regulasi rakyat nanti juga yang akan menentukan. Oh iya. Kalau demokrasi ini dihianati, bagaimanapun presidensi ditetapkan juga dengan 3 periode, tetap juga parlemen mengotot para partai ini juga memberikan ruang pada presiden untuk memberikan jabatan 3 periode. Nanti rakyat Indonesia lagi yang turun. Ya. Jadi saya kira ini luar biasa kan, Pak. Ya makanya kedaulatan rakyat itu. Jadi juga begini, kalau ini merupakan diskusi kan tidak bisa DPR sendiri. Ya. Bang, artinya kalau kita lihat di parlemen itu sangat berat perjuangan sekarang nih Bang untuk mempertahankan 2 periode. Karena keberhasilan untuk jadi 3 periode itu bisa karena 80% parlemen menguasai adalah penguasa. Masih ada benteng satu lagi. Mau 92% misalnya. Parlemen DPR dukung. Kalau ini merupakan diskusi, coba baca anggota DPR itu siapa? DPD. Apa mau anggota DPD mengkhianati daerah? Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Clear? Saya mendesak pimpinan rapat paripurna besok tetapkan pusat DPD menolak perpanjangan dan 3 periode. Titik. Tidak ada itu. Dan kasih ruang, Pak. Dan dikasih ruang lebih. Enggak, itu sudah menjadi final itu. Kita putuskan kalau ada anggota DPR misal besok orang mau amandemen, lalu ada anggota DPR diculik, kita buat besar, itu dipecat. Jangan lupa judulnya itu. Indonesia ya. Atau itu sekretarisnya itu ditahan. Jadi sekali lagi soal tadi ada tawuran dan segala macam. Nah itu makanya saya tadi itu tidak pas juga kalau 711 anggota MPR disuruh keliling Indonesia untuk menyampaikan ini suara Pancasila. Tidak cocok. Yang cocok itu kita formilkan pendidikan itu di bangku sekolah, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini enggak anggota majelis yang diberikan rekomendasi untuk keliling Indonesia. Berat itu, lama sampainya, apalagi kegiatannya terbatas. Nah kita minta memang negara hadir di paru-paru masyarakatnya, rakyatnya. Dengan cara membuat kebijakan yang bisa cepat melakukan penularisasinya kepada semua insan. Ya, jadi saya kira itu mungkin saya mendengarkan dari besar membungkus sedikit. Nah sekali lagi kita semua ya kita sepakat ya walaupun secara politik kita di sini ya, memang tidak setuju kita 3 periode dan perpanjangan itu. Mengkhianati perjuangan demokrasi, memperjuangkan itu reformasi dan tujuan reformasi itu sendiri. Kira demikian, semangat terus. Jadi kalau bicara bagaimana nanti pers ini mendiri, waktunya juga cukup. Bagi saya negara harus hadir. Kalau memang dijadikan pers itu sebagai pilar keempat. Jangan mau bicara lalu pers minta untuk menyampaikan, mempublish. Tapi pers itu tidak diberikan perhatian, tidak seimbang. Karena banyak kontribusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jurnalis itu ya, sudah kampanye sudah sangat kompleks. Kemudian saya kira memang sejak tahun 99 undang-undang pers ini kan mesti harus dia untuk masukkan cincin dari beragam tuh untuk dalil untuk disuarakan. Apalagi perkembangan teknologi
banyak hal yang belum diatur di undang-undang yang lama ya. Soal apa namanya media digital macam-macam. Saya kira itu penting. Catatan kami buat ahli suarakan sehingga kemudian makanya saya katakan saya tidak yakin media itu akan punya kekuatan kontrol terhadap kekuasaan kalau media itu sendiri tidak berdiri dalam artian ekonomi. Satu yang kedua soal IKN, saya tanya ke Dalil. Ini tidak tahu ya saya, tapi pengamatan saya salah satu undang-undang yang paling tercepat disahkan itu tentang IKN. Dalam waktu 2 bulan, kalau nggak salah saya itu clear dan langsung ditetapkan sebagai undang-undang dari draft langsung undang-undang. Jadi seperti yang dikatakan tadi, sekarang tidak jadi soal undang-undang ini ibu kota negara ini pindah ya, karena memang wacananya sudah lama. Seperti yang dikatakan tadi itu selain soal momentum, ya. Kan momentumnya kan tidak pas. Soal orang negara yang sedang mengalami krisis macam-macam. Di samping itu juga soal tidak adanya proses konsultasi publik yang relatif cukup memadai, sehingga menimbulkan banyak tanda tanya kan soal undang-undang IKN ini, termasuk soal nama saja banyak hal dengan orang yang debat ya, masa nama ibu kota negara Nusantara. Ini kan banyak soalan. Kotanya dibawa dari masing-masing provinsi. Belum lagi soal itu penentuan titik nol itu tadi. Jadi macam-macam. Jadi saya kira sudah cukup rasanya kritikan ya, tentang mana. Kayaknya sekarang kecenderungan saya lihat pemerintahan sudah mulai tidak mau mendengarkan ya bahasa-bahasa kami, katakan orang kampus, tokoh pers dan seterusnya. Mungkin juga Dalil sebagai politisi juga merasa itu juga sudah tidak lagi ada guna, karena kita jujur katakan bahwa kalau kita lihat DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang bersama pemerintah, gimana lagi memang tidak banyak suara-suara kritis gitu. Yang kritis saya lihat hanya ada beberapa partai politik yang memang tidak masuk koalisi. Nah itu pentingnya saya kira. Saya jujur katakan gagasan soal demokrasi yang berkaitan dengan oposisi ini kan saya pernah dulu baca pikiran-pikiran Cak Nur ya, Prof. Majid, bagaimana sebenarnya oposisi itu menyehatkan demokrasi. Nah, justru pemerintah berkuasa itu menjaga harus ada oposisi, bukan menghabisi oposisi. Kan tidak mungkin kan semuanya dikawal dengan parlemen jalanan. Mahasiswa hari ini turun ke jalan, ya kan? Kemudian akibat aksi massa yang disebabkan oleh berbagai situasi psikologi dan macam-macam menimbulkan kerusuhan. Itu kan tak bagus sebenarnya. Justru ada DPD, ada DPR, inilah sebagai sarana yang bisa mengawal proses pemerintahan itu bisa berjalan baik. Tapi apa boleh dikata? Baru saja yang terakhir yang berada di luar ditarik juga masuk ke dalam, gitu kan. Jadi ini problem politik kalau semuanya ditarik ke dalam sehingga kemudian dibuatkan oposisi tidak lagi bermakna baik. Ini jadi soal proses, ya. Jadi soal IKN itu soal proses yang saya kira agak tergesa-gesa di situasi ekonomi yang tidak baik. Kemudian ini soal itu dari Pak Gunawan tadi ya, Gunawan. Kemudian dari Denmark kita sepakat. Justru saya karena saya sering bersama mahasiswa agak kecewa juga saya di mahasiswa di Padang ini. Jauh perubahan ini saya katakan kok lama sekali kalian turun. Memberikan pengawalan terhadap agenda ini. Dari hasil survei menyatakan bahwa pemilih Sumatera Barat ini tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, tapi diperpanjang kalian diam saja saya bilang. Sampai seperti itu saya ngomong. Orang lain saja di daerah provinsi lain yang merasa kepercayaan kepuasannya tinggi, justru sudah turun saya bilang ini. Sumatera Barat hasil survei banyak survei menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi. Kalian rapatkan itu turunnya 3. Kenapa? Karena saya juga pusing itu apa penyebab. Aduh, tak tahu lah apakah memang karena ekonomi, karena mereka semua di kampung gitu ya, tak tahu lah. Tapi memang ini sesuatu yang kadang-kadang susah kita gitu. Yang terakhir soal PMP ini ya. Ini kan, tidak tahu saya kita dari ini BPIP ini kan ada kaitan dengan BPIP ini. Kita tunggulah sebenarnya gebrakan BPIP ini untuk mendorong termasuk soal kurikulum. Apakah memang
saya sepakat sebenarnya. Saya merasa saya produk terakhir dari masih adanya pelajaran Pancasila. Di bawah saya masih ada ya. Yang seperti ya. Yang pola pendidikan P4 125 jam itu di kampus kan, itu di kami masih ya. Ya masih terasa lah bahwa gimana kita menghormati guru, orang tua, sahabat, itu masih terasa sekali ya kita. Terus sekarang enggak, jangankan anak orang, anak kita saja kita susah kita nyebutnya. Nah, begitulah terasa, begitu betapa memang sangat kita butuhkan pendidikan soal etika, soal moral, soal nilai, ya hanya dari bersumber dari nilai-nilai agama dan ada, tapi juga ada nilai ideologi yang dibuat oleh negara yang betul-betul itu penting buat generasi datang. Saya kira itu tambahan dari saya dan mudah-mudahan sekali lagi kami berharap kepada Dadit di undang-undang ini saya kira menjadi bagian yang perlu kita yang perlu kita sampaikan kepada Dadit sehingga kemudian bagaimana membuat media itu berdaya sehingga kemudian menjadi berkontribusi terhadap proses penegakan demokrasi yang lebih berkualitas di masyarakat. Kalau tidak, ini menjadi sesuatu yang perlu berbahaya sekiranya kalau tidak. Mungkin saja saya pribadi minta maaf kalau ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menangkap dari Sekretaris Yuda Iswanto. Insya Allah kita bangun kolaborasi ini. Ya, mulai kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjasamakan dalam rangka bagaimana kita mendiskusikan tentang bernegara, tentang demokrasi, tentang PES yang memang sudah 23 tahun Undang-Undang 40 dulu disentuh-sentuh. Sekarang sudah banyak undang-undang baru terkait dengan dunia digital dan itu mesti ada adjustment penyesuaian. Ya, kira ini penting untuk diperjuangkan supaya posisi undang-undang PES itu ya benar-benar mampu ya, menjawab kemandirian lembaga industri PES itu sendiri. Satu. Nah, kemudian yang kedua di closing statement saya ini, saya berharap kepada kita semua insan PES ya, kita jadikan wadah kita ini sebagai sarana untuk memberikan pencerdasan kehidupan berbangsa dan negara. Karena kalau hanya menggunakan kurikulum formal di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi juga tidak kuat. Jadi peranan PES ya untuk menentukan, memberikan pencerdasan kehidupan bangsa menurut saya sangat penting dan itu sangat strategis. Apalagi di masa perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, sudah serba digital ya, ini cepat capainya. Okay? Semua stakeholder dan dapat sepanjang internet ada jaringan itu bisa sampai. Dan yang terakhir, saya juga berharap dan menyarankan selalu bangun semangat kolaborasi, semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, semangat kegotong royongan. Kalau orang Minang lupa bayinya tak kalau jagon nanti dipintir kebanang di silang. Sacio bayam sedang jam berdasi. Kobat tampur bisa didiam tali bisa bayirin. Kalau boleh bisa digolongkan jika bisa dilayangkan. Nah, saya kira ini penting orang-orang PES menanamkan semangat itu dan kebersamaan itu. Ya, saya kalau ada kawan-kawan yang lupa diingat. Ya, ini adalah semangat PES yang harus kita bangun. Harus konstruktif, progresif dan produktif dan itu memberikan kontribusi yang positif terhadap semua. Saya kira itu saja. Yang mudah-mudahan kita sehat, umur panjang, rezeki murah, dipertemukan bersama dan yang akan datang. Penyerahan sertifikat dan juga sertifikat ke Saudara Riko. Baik, berikutnya Saudari monopoli demokrasi. Dilanjutkan di foto bersama.
Kemudian foto berikutnya balik kanan. Walaupun perut kita sama-sama lapar, tapi untuk berdiri pasti masih ada tenaga. Silakan yang masih duduk mau berdiri sebentar. Ya. 1, 2. 1, 2, 3. Iya. Salam tangguh. Salam Tangguh. Salam tangguh. Baik. Oke, begini ya Pak Mansuri, anggota DPD RI kita bersama PNSI terkait demokrasi hari ini. Kita bicarakan terkait polemik yang terjadi di tengah masyarakat tentang Panglima TNI membolehkan keturunan 66 masuk menjadi anggota TNI atau ABRI. Bagaimana pandangan Pak Mansuri? Ya, pertama kan kita harus membaca secara tuntas TAP MPR RS nomor 25 tahun 1966. Itu ada 4 pasal ya. Nah, dari 4 pasal itu saya lihat yang sangat esensial itu ada 2 yang diperintahkan di situ. Pertama, melarang membubarkan Partai Komunis. Itu clear ya, melarang membubarkan Partai Komunis. Nah, kemudian yang kedua, diminta kepada negara ya, untuk melarang jangan sampai ya paham komunis itu berkembang. Paham komunis diantaranya adalah Leninisme, Marxisme, dan komunis ya. Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Nah, itu pokok yang sangat krusial yang diatur di TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Nah, sekarang ada semacam polemik muncul ke ruang publik. Ada statement Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa di dalam rapat internal mereka terkait dengan calon anggota TNI. Ya. Calon anggota yang masuk itu adalah anak-anak keturunan ex-PKI 65 sebenarnya. Ya, TAP MPR-nya 66. Nah, kalau melihat TAP MPR 05 tadi memang tidak ada larangan anak keturunan PKI untuk masuk anggota TNI. Nah, dan itu lebih lanjutnya bisa dilihat di Undang-Undang 34 ya, 2004 tentang TNI yang juga mengatur syarat-syarat untuk menjadi seorang anggota TNI. Juga tidak mengatur larangan tentang itu yang dimaksud di TAP MPR 25 itu. Nah, tetapi ada tes-tes khusus sebenarnya yang dimiliki oleh TNI secara internal, dan itu bisa menyaring ya anak-anak yang dianggap latar belakangnya orang tuanya atau kakeknya yang dulu diduga terlibat kegiatan Partai Komunis Indonesia. Nah, disitulah sebenarnya ketajaman melihat, karena ada syarat-syarat umum ya, syarat-syarat khusus yang perlu menjadi seorang anggota TNI. Nah, tentu ini yang saya tangkap dari layar yang disampaikan oleh Panglima itu, menyampaikan kepada rapat staf itu. Coba Anda baca, ke Google itu, TAP MPR nomor 25 itu. Ada nggak larangan yang mengatakan anak keturunan PKI itu tidak boleh ikut tes? Bahasanya tes kan, menjamin lulus kan tidak ada, cuma ikut tes, tidak ada larangan. Iya benar. Nah, kenapa ini menjadi sebuah ruangan perdebatan di ruang publik? Ya, karena menurut pandangan saya sebagai anggota warga negara Indonesia, ini berangkat traumatik ya, masa lalu akibat daripada kejahatan yang dilakukan oleh PKI waktu itu. Ya, dan itu hanya bukan rakyat biasa saja, tidak. Ya, TNI sendiri merasakan itu kan, mereka terutama TNI AD gitu. AD. Nyatanya juga ada pensiunan TNI yang tidak setuju dengan gagasan itu kan, itu bukti. Nah, namun demikian, karena kita ini adalah negara hukum, ya tentu kita harus berdiri di atas hukum, sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, tentu negara hukum yang dimaksud di sini ya harus diterjemahkan secara linear. Makanya mungkin dugaan saya apa yang diatur TAP MPR yaitu ya bahkan oleh
mempelajari secara ilmiah di tingkat perguruan tinggi itu diatur lebih lanjut undang-undang supaya warga negara ini jangan kehilangan sejarah gitu. Ya kan, sejarah masa lalu yang itu sungguh menyakitkan bagi bangsa kita. Nah, tentu ini hal yang bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Bagaimana sebaiknya apa yang disampaikan oleh Panglima itu ya, sehingga polemiknya jangan sampai tidak berujung tidak berpangkal. Nah, kalau berujung tidak berpangkal, ini kan membuat semacam kegaduhan pendapat yang barangkali kan bisa dicarikan jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu adalah jalan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi kita. Nah, tentu para pemegang kedaulatan lah yang punya kewenangan di situ ya, untuk bisa menerjemahkan ya, apa yang dimaksud dengan Panglima itu ya, pada akhirnya itu bisa dipahami sekali lagi dalam konteks negara hukum, demokrasi, Pancasila. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Tapi kenapa baru sekarang itu jadi polemik bangsa ini, Pak? Apakah sebelumnya tidak bolehkah keturunan ini mendaftar sebagai anggota TNI? Apakah baru sekarang gitu? Buktinya selamanya ada anak-anak turunan kok mendaftar jadi TNI. Kenapa baru sekarang apa yang dulu kan tidak dipublish. Tidak dipublish. Nah, kita nggak tahu juga kenapa nikam ujuk-ujuk ya memunculkan ini, menyebutkan secara terbuka. Nah, akhirnya ya timbul tafsiran-tafsiran oleh berbagai pihak. Ini gimana ini? Kemarin itu dihapus soal syarat untuk calon TNI berenang. Ya. Sekarang muncul lagi nih. Dibolehkan bahwa turunan anak PKI atau apalah namanya turunan mereka untuk tes TNI. Nah, kalau kita kutip juga pernyataan Gatot kan sebagai mantan Panglima, sebenarnya berlangsung proses itu. Cuma sangat hati-hati dan sangat selektif karena ada apa namanya penilaian khusus ya kalau diketahui ini adalah berasal dari turunan X itu. Nah, jadi sangat hati-hati. Nah, kita ini kan nggak tahu datanya. Apakah mereka yang ikut dari dulunya itu lolos atau tidak? Kita kan nggak punya data itu. Maka kekhawatirannya kan terjadi seperti ini, Pak Lima. Kekhawatirannya apakah akan muncul kembali gitu setelah mereka masuk TNI atau bagaimana kan? Kekhawatiran dari masyarakat sendiri kan muncul kembali paham-paham yang telah lama dilarang ini oleh negara. Iya betul. Nah ini kan gini, kekhawatiran itu menurut saya sangat manusiawi, sangat manusiawi. Tetapi kita juga harus melihat secara nyata. Sekarang jujur aja, ada anggota DPR. Iya. Artinya itu posisinya adalah posisi strategis menentukan arah kebijakan negara ini. Nah, jadi kalau kita runut-runut ya, tapi kalau yang ada di lembaga-lembaga tertentu seperti parlemen itu kan kelihatan orangnya. Bahkan dia mengaku kan, saya bangga jadi anak ini misalnya. Nah, tapi kan di kalangan TNI dan Polri itu kan sangat saklek sekali ya, sangat hati-hati dia, nggak muncul. Nah, kita nggak punya data nih, apakah mereka ini sudah bersemayam di batang tubuh seperti tadi itu di lembaga atau institusi itu, kita nggak tahu persis. Nah, itu menurut saya sebagai komponen bangsa kita, siapapun apapun profesinya, ya ini adalah merupakan tanggung jawab kolektif kolegial anak bangsa, ya. Dan itu tidak bisa diserahkan urusannya kepada institusi pemegang kedaulatan di bidang itu saja, tidak. Ada yang harus dilakukan oleh kita semua, melakukan kontrol dan memberikan semacam masukan pendapat ya kepada mereka semua untuk memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh orang banyak ini mesti dikonsolidasi, diakomodir sehingga nanti jangan sampai memicu ada kecurigaan dan akhirnya negara ini hanya gaduh saat kecurigaan saja. Dan itu mengganggu tingkat kestabilan politik, ya keamanan, ya keresahan di masyarakat. Nah, saya kira ini menjadi penting standingnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Panglima misalnya
ini perlu kita elaborasi lebih jauh, kita dalami. Nah tentu sekali lagi menurut pandangan saya untuk bisa mendalami sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki adalah institusi negara. Nah institusi negara ini tentu harus mampu menampung apa yang sudah menjadi keinginan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Ini harus ditangkap akhirnya sehingga nanti membuat kesimpulan yang bisa dipahami dan diterima oleh semua kita. Oke, terima kasih atas bincang singkatnya. Itulah dari kita dengan anggota DPD RI di Sumatera Barat, Bapak Liman Soli. Sekian dari kami.